Kapten Juventus Danilo menegaskan semua elemen di timnya harus bertanggung jawab atas rentetan hasil buruk yang menimpa mereka. Pasalnya Juventus hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir di pentas Serie A musim ini. Yang teranyar, Bianconeri ditahan Atalanta di kandang sendiri dengan skor 2-2. Hal tersebut membuat pertama kalinya di era Massimiliano Allegri jika sinyonya tua selalu kebobolan 2 gol dalam 4 laga secara beruntun. Danilo menegaskan timnya memang sudah berlatih keras, namun saat berlaga di lapangan, ia dan rekan-rekannya tak menunjukkan komitmen untuk memberikan segalanya. Namun entah mengapa pasukan La Spezia Signora belum juga keluar dari rentetan hasil negatif yang mereka dapat. Saat ini kami harus bertanggung jawab, terutama para pemain yang berpengalaman. Tentunya kami harus berpikir dan kami bisa membalikan keadaan di pekan depan. Motivasinya harus datang dari target meraih tiket Liga Champions. Targetnya tetap sama, tak ada yang berubah. Ujar sosok yang juga pernah membela Real Madrid dan Manchester City tersebut. Meski begitu, jelas bahwa penggemar butuh hasil nyata dan bukan kata-kata manis semata. Pasalnya, para pemain Juve kini dianggap telah kehilangan motivasi untuk mengejar Inter di puncak klasemen. Terlebih pasca mereka takluk di tangan Nerazzurri di Giuseppe Meazza bulan lalu. Target Inter untuk merengkuh Scudetto ke-20 telah berada di depan mata. Perjalanan mereka di musim ini tampak sulit untuk dibendung para rival-rivalnya. Yang terkini, Nerazzurri sukses meraih kemenangan ke-10 secara beruntun di Liga. Yang teraktual, skuad besutan Simone Inzaghi berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bologna berkat gol sematawayang Jan Bissek. Raihan 3 poin itu membuat mereka mengumpulkan 75 poin dari 28 laga. Jumlah poin tersebut membuat margin dengan rival-rival terdekat semakin lebar. Nerazzurri unggul 16 poin dari sang rival AC Milan yang sukses mengkudeta Juventus di peringkat kedua. Jika diasumsikan Inter akan meraih kemenangan secara beruntun di laga-laga berikutnya, maka mereka bisa merengkuh Scudetto pada 21 April nanti. Pada momen itu, pertandingan yang dihelat adalah Derby Milan alias salah satu derby terpanas yang ada di Italia bahkan dunia. Derby Milan Jilid 2 musim ini bakal menjadikan Milan sebagai tuan rumah. San Siro akan menjadi saksi sejarah bagi Inter untuk memenangkan gelar ke-20 mereka di Liga Italia. Stadion tersebut akan terbelah suasananya mengingat salah satu kubu bakal merana dan ada juga yang bahagia. Bagi Inter sendiri, kemenangan atas Milan di San Siro tak hanya membuat mereka merebut Scudetto ke-20. Tetapi juga memperjelas siapa tim asal Milan yang berhak mendapatkan simbol bintang kedua di jersey mereka. Patut diketahui, baik Inter maupun Milan sama-sama sudah mengumpulkan 19 gelar Serie A sejauh ini. Akankah Giornata ke-33 bakal menjadi pesta yang meriah dan bersejarah untuk La Beneamata di San Siro? Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menyatakan performa apik timnya di Liga Italia juga akan ditularkan di panggung Liga Champions. Inter sendiri akan melawan Atletico Madrid dalam leg kedua babak 16 besar UCL di Wanda Metropolitano pada Kamis 14 Maret 2024 dini hari nanti. Nerazzurri saat ini masih kokoh di puncak klasemen Liga Italia dengan perolehan 75 poin, hasil dari 24 kemenangan, 3 kali remis dan sekali menelan kekalahan. Inzaghi juga mengatakan bahwa timnya sudah punya gambaran kekuatan Atletico untuk laga nanti. Hal itu menjadi modal cukup penting untuk Inter demi lolos ke perempat final Liga Champions musim ini. Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan timnya akan mempersiapkan diri dengan maksimal demi laga tersebut. Hal itu agar Inter tampil menggila seperti konsistensi mereka di Liga Italia saat ini. Kami akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin karena melangkah ke depan di Liga Champions adalah tujuan yang kami tentukan sendiri. Ucap adik Filippo Inzaghi tersebut. Namun Inter Milan tak boleh lengah karena Atletico Madrid pasti akan berusaha membalas dendam karena sebelumnya takluk 1-0 di San Siro. Ditambah lagi, Los Rojiblancos baru saja menelan kekalahan mengejutkan dari Cadiz dengan skor 0-2 di La Liga. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit dan seru, mengingat kedua tim memiliki skuad yang berkualitas dan berpengalaman. Nerazzurri memiliki lini serang yang tajam dengan pasangan emas Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sementara itu, Atletico memiliki lini belakang yang solid dengan adanya Jan Oblak dan Stefan Savic.
Meski begitu, Inter kini justru berpotensi untuk mengawinkan UCL dan Serie A musim ini. Inzaghi selaku nahkoda Inter juga mengakui bahwa timnya juga memiliki keinginan serupa. Inilah yang diinginkan semua orang. Sementara itu kami berhasil lolos dari fase grup selama 3 tahun berturut-turut yang tak bisa dianggap remeh di dekade sebelumnya. Kami juga lolos ke Piala Dunia antar klub. Pungkas nahkoda Inter Milan tersebut. Alhasil, andai Nerazzurri bisa mengawinkan 2 titel tersebut, bisa dipastikan mereka akan mendapat kucuran dana besar di akhir musim ini. Rumor bakal hengkangnya bek sayap Inter, Denzel Dumfries, membuat manajemen mulai membidik sejumlah pemain baru untuk menggantikannya. Beberapa nama pun masuk dalam radar Inter sebagai cikal bakal calon pengganti Dumfries di pos bek sayap kanan mereka. Salah satu nama yang kian mencuat adalah bek muda milik AZ Alkmaar asal Jepang, yakni Yukinari Sugawara yang menjadi salah satu nama yang dipantau Inter untuk musim panas 2024 mendatang. Performa yang ditampilkan pemain berusia 23 tahun itu pun telah membuat Inter terkesan. Dia telah mengukuhkan namanya sebagai pilihan utama di sisi kanan Alkmaar. Meski begitu, Sugawara sebenarnya telah lama diikuti oleh pemandu bakat Inter sebelum merekrut Tajon Buchanan. Kemudian Nerazzurri pada akhirnya lebih memilih untuk mengontrak Buchanan yang kini malah dimainkan di bek sayap kiri, bukan di sisi kanan, yang merupakan posisi alaminya saat memperkuat klub Brugge. Buchanan musim ini telah tampil 2 kali dari bangku cadangan dan justru diplot sebagai deputi Federico Di Marco di sisi kiri. Oleh karena itu, Inter pun berencana untuk mendatangkan bek sayap kanan lagi, terutama jika Dumfries hengkang, dan saat ini Nerazzurri telah menyalakan minat mereka pada sosok Yukinari Sugawara. Masa depan Dumfries di Inter akan diputuskan sebelum berakhirnya musim 2023-24 ini. Andaikan gagal menemukan kesepakatan terkait perpanjangan kontrak, maka Inter bakal melego pemain Belanda itu di musim panas tahun ini demi menghindari kepergiannya secara gratis di tahun depan. Sejauh musim ini, Sugawara telah tampil sebanyak 33 laga di semua ajang dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 7 assist bagi Alkmaar. Adapun kontrak pemain Jepang itu saat ini di Belanda akan berakhir pada 2025 serta memiliki nilai pasar di kisaran 10 hingga 15 juta euro. Andai benar-benar bergabung, Sugawara bakal menjadi pemain Jepang kedua yang berseragam Inter, usai sebelumnya ada nama Yuto Nagatomo yang juga berposisi sebagai bek kanan. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.